Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah dan lancar. Inilah fungsinya kita sebagai masyarakat biasa. Kenapa? Ya, kita bisa ngontrol para kerja pemimpin kita, isu-isu yang ditebarkan di media sosial. Salah satu contohnya adalah isu tentang Pak Jokowi yang diisukan menjadi tokoh dunia terkorup di dunia versi OCCRP. Kalau bahasa Inggrisnya OCCRP, begitu katanya sih. Ya, akhirnya OCCRP memberikan klarifikasinya apa yang terjadi pada Pak Jokowi ya, yang membuat ramai halayak politik di Indonesia lah ya, yang membuat senang para pembenci Pak Jokowi. Ya, makan tuh hoak. Ya, mereka yang milih sendiri. Ya, mereka yang voting para pembenci Jokowi. Begitulah kira-kira kenapa Pak Jokowi ada dalam nominasi tokoh terkorup di dunia, salah satunya. Dan ini ada klarifikasinya ya, gue bacain aja nih. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang didominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk pencalonan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam finalisnya, dalam kutip finalisnya, para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan. OCCRP tidak memiliki bukti guys, bahwa Pak Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Begitu katanya. Itu kata ahli yang mana nggak tahu, ahli yang pro atau yang kontra. Ya. Kan banyak kalau di kita ya. Ada dosen pro, ada dosen kontra. Ya. Pak Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Gimana yang rusaknya? Dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Ya, begitu tadi isi klarifikasinya ya. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat ya, artinya kelompok masyarakat yang memberikan informasi ke OCCRP, memberikan pendapatnya, pandangannya ya. Mungkin yang memberikan pendapat itu para pembenci Jokowi ya. Ya kayak Rocky Gerung, Refli Harun, siapa Koni. Ya mereka itulah yang selalu senantiasa bahagia jika Pak Jokowi mendapatkan berita negatif ya dari dunia internasional ataupun lembaga-lembaga yang lain. Bahkan ya ICW aja menilai bahwasanya OCCRP punya alasan dan dasar kuat merilis finalis tokoh terkorup. Aneh ya. ICW, sekelas ICW aja itu ya, langsung memberikan klaim ya, bahwasanya OCCRP itu punya alasan dasar yang kuat merilis finalis tokoh terkorup. Ini lembaga anti korupsi ini ya, kalau nggak salah dia lembaga anti korupsi ini ya, itu kok nggak hati-hati ya dalam menilai sebuah hal ya. Padahal itu kan sangat krusial ya. Yang dinilai itu pemimpin negara ya. Harusnya hati-hati melihat suatu lembaga. Apalagi lembaga itu lembaga luar ya.
Ya kudunya sih dicek dulu kenapa. Lihat kayak Bang Ade Armando atau yang lain yang lebih kritis dalam menilai sebuah hal atau pandangan. Jadi nggak dapat berita langsung telan begitu aja. Dapat racun langsung telan. Karena yang apa itu isunya Jokowi kayak Rocky Gerung, ada racun sikat. Yang penting semua salah Jokowi. Ya aneh kan ya. Nah ini ada video dari yang menjelaskan sebuah hal lah. Nah lo bisa simak. Mari kita simak. Let's go. Judul kali ini ya kita naikkan adalah Rocky Gerung Beternak Kedunguan, sebuah orkestrasi Dirty Mind. Ya teman-teman, memang kali ini kita akan bicara khusus tentang bagaimana ya respon dunia terkait dengan penetapan Pak Jokowi selaku pemimpin ya dunia, presiden kita yang ketujuh dinominasikan sebagai seorang tokoh yang paling koruptor. Dan itu sontak membuat banyak mereka yang antitesis mendapatkan seolah-olah afirmasi hoax ya, bahwa aha betul apa yang dikatakan yang diperjuangkan oleh teman-teman selama ini, bahwa mereka itu benar adanya, dan Pak Jokowi dan seluruh ternak-ternak Mulyono atau ternak-ternak Jokowi menurut Pak Rocky dan yang lain-lain yang dikutip oleh beliau itu ya katakanlah memiliki proses ya, katakanlah memberikan dukungan dengan cara yang ya tanpa berpikir dalam kedalaman ya. Jadi pikiran para pendukungnya, buzzer-buzzernya Pak Jokowi itu dangkal semua, dan mereka adalah para pemikir-pemikir yang dalam ya. Ini yang menarik kemudian untuk kita bicarakan, karena pada akhirnya aha ya, OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project, kemudian menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan data mengenai afirmasi terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga kabarnya ya, ini kabarnya ya, berita yang diturunkan di laman mereka itu kemudian hilang. Nah, dan ini merupakan sebuah penegasan bahwa siapa sebenarnya para pemikir-pemikir yang dangkal. Tapi oke lah, kita tidak usah terjebak dalam satu emosi yang seperti itu. Kembali kepada persoalan kita teman-teman ya, ini Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung Beternak Kedunguan ya, sebuah orkestrasi Dirty Mind. Dalam sebuah buku ini saya mencoba untuk membaca ya, seorang penulis fiksi ilmiah, Robert Heinlein, yang mengeluarkan satu pernyataan yang menarik ya teman-teman, yang sejak saat itu sering dikutip bahwa spesialisasi hanya untuk serangga. Dia menulis bahwa manusia bisa melakukan hampir semua hal, dari mengganti popok sampai memimpin perang ya, seperti itu. Nah, ini menjadi penting buat kita, bagi siapapun yang pernah mengalami mengganti popok, itu paham benar tentang bagaimana membersihkan kotoran-kotoran dan seterusnya ya. Nah, ini yang penting, bahwa kadang-kadang kotoran itu bukan di luar diri kita, tapi kadang-kadang kotoran itu ada di dalam pikiran kita. Bahkan pikiran yang kotor itu mendrive semua statement kita, perkataan-perkataan kita, perilaku kita, sehingga kemudian kita ikut mengotori orang-orang di sekitar kita. Nanti kita akan bahas soal itu ya. Kemudian kita lihat satu buku ya, bicara tentang seni masa bodoh ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kemudian bahwa apapun yang Anda lakukan, hidup ini akan terasa berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Karena begitu Anda nyaman dengan semua kotoran yang dilemparkan oleh kehidupan pada Anda, percayalah akan ada sangat banyak kotoran itu, Anda akan menjadi tak terkalahkan pada level spiritual yang paling dasar. Nah, inilah yang kita mau bahas tentang bagaimana kotoran-kotoran itu banyak dilemparkan ke muka Pak Jokowi ya, dengan segala macam statement-statement ya, prasangka-prasangka dan sebagainya. Tetapi bagaimana beliau betul-betul mampu bertahan, mampu dengan penuh ketenangan ya menghadapi dilempar kotoran, dia seka mukanya,
terus mengatakan senyum, tanyakan sama mereka, ya silakan saja dan sebagainya. Ini menempatkan beliau pada kepemilikan yang disebut dengan spiritualitas yang paling dasar, yang paling kuat yang dimiliki oleh beliau, dan inilah yang perlu harus dilegasikan, diwariskan kepada anak-anak beliau, bahkan juga anak-anak bangsa, supaya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, mampu bersikap tenang. Saya jadi ingat dulu ya, ketika saya dibimbing oleh seorang profesor di Gajah Mada, ketika saya studi di sana selama sekitar 9 tahun, teman-teman tahu persis bahwa bagaimana sang profesor itu membimbing saya secara pribadi dengan mengatakan waktu itu ketika saya menulis karya ilmiah saya, dalam waktu 3 hari saya sudah menyampaikan ya pikiran-pikiran atau tulisan-tulisan baru untuk dikumpulkan, untuk dibaca oleh profesor saya. Tetapi beliau mengatakan tenang, tenang ya. Jernihkan pikiranmu terlebih dahulu, baru kemudian lihat kembali dan tulis lagi, revise, revise, and revise. Jadi revisi, revisi, revisi. Jadi ada upaya untuk menenangkan diri, mencoba untuk melihat semua pikiran-pikiran yang kita miliki. Dan ternyata itu ampuh ya. Memang dalam dunia akademisi dengan dunia media sosial itu berbeda. Kalau dalam dunia jurnalis media sosial atau jurnalis media massa, memang waktu kejar-kejaran dengan waktu itu sangat luar biasa ya. Ada satu kebutuhan yang disebut dengan harus segera menayangkan segala sesuatu sehingga tingkat ketelitiannya itu menjadi soal. Nah, ini juga saya perlu lalu berhati-hati. Teman-teman jangan percaya semua pada apa yang saya sampaikan. Ada banyak kotoran-kotoran di sana sini ya, sehingga perlu harus di-revise. Ruang ini hanya sekedar men-trigger, hanya memicu ya gairah teman-teman di dalam meninggikan kemampuan berargumentasi, membangun budaya berpikir yang sekelas dengan mereka-mereka yang kuliah di bangku-bangku secara formal ya. Ini misi dari bukan partai politik ya. Nah, jadi kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung itu terkait dengan bagaimana beliau dengan percaya dirinya, dengan bersama dengan CS-nya, yang lain untuk mengatakan bahwa kita-kita ini adalah buzzer-buzzer yang berpikiran dangkal. Ya, bisa saja ada benarnya, ya, tetapi ketika sebuah validasi terkait data ya itu terjadi dan belakangan kita tahu bahwa OCC-RV ini mengklaim bahwa tidak pernah punya data tentang hal itu, dan kemudian karena lihat reaksi publik yang sangat luar biasa, maka mereka menghapus ya, tulisan itu. Jadi dan dalam konteks kepanitiaan tentang panitia inti untuk menguji tentang data-data itu, didapati bahwa Pak Jokowi itu tidak dinobatkan sebagai orang yang terkorup dan sebagainya. Artinya the delete itu hanya sekedar sebuah masukan publik. Nah, kembali dalam konteks ini ya, kalau kita berbicara tentang dirty mind ya. Jadi kalau kita bicara tentang kotoran, seringkali pikiran kita, mohon maaf ya, saya bicara tentang kotoran, pikiran kita itu banyak kotornya, banyak sampah-sampahnya ya. Siapapun, saya termasuk orang yang punya pikiran yang banyak sampah-sampahnya. Dan itulah tugas kita dalam pendekatan 3R ya, 3R, revise, revise, and revise. Kita perlu membersihkan, make clear our mind ya. Bagaimana every day, setiap hari kita membuat satu upaya sadar untuk membersihkan pikiran-pikiran yang tidak bersih ya, pikiran-pikiran yang kotor. Nah, pikiran-pikiran yang kotor itu kan pikiran-pikiran yang berasumsi terkait dengan seseorang dan berusaha selalu mencari hal-hal yang jelek pada diri orang ya. Padahal kita manusia itu sudah tidak perlu lagi harus didefinisikan. Semua kita itu adalah yin dan yang ya. Artinya ada sisi hitamnya, ada sisi putihnya, ada sisi abu-abunya. Nah, upaya kita adalah membuat kita, kalaupun abu-abu ya jangan juga abu-abu pekat, ya hampir mirip-mirip putih lah begitu. Itulah esensi kita kepada selama kita di dunia ini. Nah, bagaimana mengkelirkan tentang pikiran kita ini agar supaya jangan kemudian nanti dianggap sebagai seorang yang beternak kedunguan ya. Kemudian beliau Pak Rocky Gerung abai sendiri bahwa beliau sebenarnya adalah pemikir dungu, artinya berternak kedunguan itu dalam pikirannya dan juga menyebarluaskannya kepada orang lain ya. Terserah Pak Rocky Gerung mau bicara bahwa perspektif atau makna dari kedunguan itu sebagai sebuah kosakata yang positif, ya silakan saja ya.
Tetapi saya kira kita semua ada pada sebuah orkestrasi ya di dalam rangka untuk menyebarluaskan kebaikan ya. Ini yang penting harus kita sampaikan, bagaimana mengedukasi para generasi-generasi di bawah kita untuk punya kemampuan berpikir yang katakanlah well educated ya, terdidik dengan baik sekalipun dia tidak pergi ke bangku sekolah ya. Ini ruang media sosial ini, khususnya salah satu akun bukan partai politik, diupayakan menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu yang berkontribusi. Harapannya demikian. Kalau tidak ya mohon dikoreksi. Sekali lagi, ruangan ini saya hanya mendrive-nya ya. Jadi yang membuat bobot dari percakapan kita yang berbasis pada argumentasi itu adalah sobat-sobat semua. Jadi kita di ruangan ini saling menajamkan satu dengan yang lain, bukan saling menumpulkan atau membanalkan ya. Jadi mendangkalkan pemikiran-pemikiran kita, sehingga apa yang dikatakan oleh tesis dari Pak Rocky Gerung, kita ini adalah ternak-ternak Jokowi yang hanya merupakan kumpulan noise ya, bukan voice. Saya kira kita berusaha untuk menghadirkan voice di sini. Kalau kita bicara tentang prinsip voice itu, kita bicara tentang prinsip apa yang disebut dengan righteousness ya, kebenaran, kemudian peace ya, kedamaian, dan kemudian bicara tentang joy ya. Jadi kita bicara tentang diskursus-diskursus deliberatif kita, berusaha untuk menghadirkan apa yang disebut dengan righteousness, kebenaran itu ya. Kebenaran selalu memunculkan dirinya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan. Jadi kalau orang berargumentasi terlalu mudah untuk mengklaim sesuatu sebagai sebuah kebenaran, padahal semua tahu bahwa itu adalah hipotesis, tesis yang sangat rendah, tesis yang rentan, yang rapuh, yang mudah kemudian tergantikan dengan tesis yang jauh lebih baiknya. Dalam rangka itulah hari demi hari kita silih ganti untuk menguji pikiran-pikiran kita, bahkan bukan partai politik ini bisa jadi 100% keliru ya. Jadi jangan percaya, ya. Percaya pada keyakinan teman-teman sejauh itu betul-betul didrive oleh hati yang tulus ya, murni untuk menghadirkan kebenaran. Ya, carilah media-media sosial yang bisa meleverage ya, mengangkat teman-teman derajat cara berpikir yang baik dan sebagainya, sehingga teman-teman kemudian bisa mengangkat, membangunkan raksasa yang tidur di dalam diri teman-teman. Itu catatan kita ya, bukan partai politik.